Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Novitasari, 12 IPA 1. Di sini saya akan membacakan tentang koloid, apa itu koloid, jenis-jenisnya, sifatnya, beserta contohnya. Sebelum kita mengetahui apa itu koloid, terdapat 3 jenis campuran. Yang pertama larutan, yang kedua koloid, yang ketiga suspensi. Perbedaan dari ketiga tersebut adalah kalau larutan itu bersifat homogen, memiliki satu fasa, ukuran partikel kurang dari 10 pangkat negatif 9 m, tidak bisa disaring, jernih, tidak bisa memisah. Contoh larutan yaitu larutan garam. Sedangkan koloid itu memiliki dua fasa, bersifat secara mikroskopis bersifat homogen, secara mikroskopis ultra bersifat heterogen. Bisa disaring dengan saringan ultra, ukuran partikel di antara 10 pangkat negatif 9 sampai 10 pangkat negatif 7 m. Bisa relatif stabil. Contoh dari koloid yaitu kabut dan juga cat. Sedangkan suspensi itu bersifat heterogen, memiliki dua fase, ukuran partikel lebih dari 10 pangkat negatif 7 m, tidak jernih, bisa disaring, tidak stabil. Contoh dari suspensi yaitu air kopi. Pengertian dari koloid adalah jenis campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan. Terdapat dua fasa dalam koloid. Yang pertama, fasa terdispersi atau terlarut, yaitu zat yang mengalami penyebaran secara merata dalam suatu zat lain. Yang kedua yaitu medium pendispersi atau pelarut, yaitu zat yang menyebabkan terjadinya penyebaran secara merata. Sifat-sifat koloid yang pertama gerak Brown, yaitu gerak partikel koloid yang terjadi secara acak karena adanya tumbukan. Semakin kecil partikel maka semakin cepat tumbukan. Yang kedua efek Tyndall, di mana dihasilkan efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Contohnya hamburan cahaya dari motor akan sangat terlihat di jalan yang berdebu. Yang ketiga adsorpsi atau proses penyerapan ion oleh partikel koloid sehingga ion dapat menempel ke permukaannya. Ion tersebut dapat ion positif atau negatif. Yang keempat koagulasi, di mana koagulasi atau penggumpalan yaitu peristiwa pengendapan dari partikel koloid karena adanya pemanasan, penambahan koloid atau elektrolit sehingga zat tidak stabil. Yang kelima elektroporesis, di mana pergerakan partikel koloid karena pengaruh medan listrik. Metode ini dilakukan untuk identifikasi DNA, penyaringan debu dari cerobong asap pabrik. Yang keenam koloid pelindung, yaitu koloid yang bersifat melindungi koloid lain agar tidak terjadi koagulasi. Contohnya sabun, deterjen, pembuat es krim yang mengandung gelatin. Yang ketujuh dialisis, yaitu sifat hasil dari proses pemurnian koloid supaya terbebas dari ion-ion pengganggu. Contohnya proses cuci darah. Yang kedelapan koloid liofil dan liopop, di mana koloid ini terdapat pada jenis sol. Koloid liofil yaitu koloid yang berfase terdispersinya dapat menarik medium pendispersinya berupa cairan sehingga bersifat kental. Sedangkan koloid liopop yaitu partikel zat terdispersinya tidak dapat menarik medium pendispersinya sehingga sifatnya encer. Jenis-jenis koloid terdapat 8. Yang pertama, sol padat, yaitu fase terdispersinya padat dalam medium pendispersinya berupa padat. Contoh dari sol padat yaitu batu, rubi, perunggu, dan lainnya. Yang kedua, sol, yaitu fase terdispersinya padat dalam medium pendispersinya cair. Contoh sol yaitu tinta, cat, dan lainnya. Yang ketiga, aerosol padat, yaitu fase terdispersinya padat dalam medium pendispersi gas. Contoh aerosol padat asap, debu. Yang keempat yaitu aerosol,
di mana fase terdispersinya berupa cairan dalam medium pendispersinya gas. Contoh aerosol, awan, kabut, embun, parfum yang disemprot. Yang kelima, emulasi padat, di mana fase terdispersinya cair dalam medium pendispersi padat. Contoh dari emulasi padat yaitu mentega, keju, mutiara, jelly. Yang keenam, emulasi, di mana fase terdispersi dan medium pendispersinya berupa cairan, di mana contoh emulasi adalah susu, santan, mayones. Yang ketujuh, buih padat, di mana fase terdispersi berupa gas dalam medium pendispersi padat. Contoh dari buih padat yaitu batu apung, spons, styrofoam. Yang kedelapan, buih, di mana fase terdispersinya yaitu gas dalam medium pendispersi berupa cair. Contoh dari buih yaitu krim kocok, busa sabun, dan lainnya. Contoh penerapan koloid dalam kehidupan sehari-hari, di mana pembuatan agar-agar dengan jenis koloid emulasi padat, di mana agar-agar terbuat dari air yang disebut fase terdispersi dicampurkan dengan bubuk agar-agar yaitu medium pendispersi. Pada saat agar-agar dipanaskan dalam air, serat dari agar-agar bergerak bebas. Saat proses pendinginan, serat agar-agar memadat dan merapat. Jadi agar-agar itu partikel air terdispersi tersebar dalam partikel agar-agar. Sekian dari saya penjelasan tentang koloid. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.